jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabrina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauri, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum sekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lain yang sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih, tapi kan juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Ibu, setelah lihat video ini, apa kira-kira pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini? Pelajarannya, apa yang pertama? Ya, tidak boleh membeda-bedakan teman, walaupun berbeda agama. Siapa lagi yang bisa? Apalagi pelajaran yang bisa kita petik selain itu? Yang kedua, saling menghargai sesama agama. Ya, saling menghargai sesama agama. Bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Apa ya? Menolong, Bu. Tolong menolong, ya. Yang tadi ya kayak yang. Nah, menurut anak ibu, apa persamaan yang ada dalam video ini dengan yang ada dalam diri anak ibu? Dan apa perbedaannya? Ada nggak persamaan dengan anak ibu di sini? Ada yang sudah seperti dalam video ini? Anak ibu sikapnya yang tidak membeda-bedakan teman, ada seperti itu? Atau masih membeda-bedakan teman? Kalau masih membeda-bedakan teman berarti dia berbeda dengan anak tadi. Kalau dia sudah saling menghargai berarti dia sama sifatnya. Siapa yang sama sifatnya dengan video tadi? Kira-kira siapa? Yang menghargai siapa? Ibu menghargai kan? Nah, berarti itu jawabannya. Yang perbedaannya apa dengan anak ibu? Coba anak ibu pikirkan dia dari diri dulu. Kenapa malu? Karena belum seperti video itu. Tidak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Namanya manusia kan terus belajar kan. Terus kalau tidak rasanya seperti apa? Masih malu ya. Malu karena belum sesuai seperti yang dalam video. Berarti besok kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh milih-milih ya. Seperti video ini kan saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong walaupun berbeda agamanya. Nah sekarang ibu akan masuk berkelompok, anak ibu kelompok dengan teman sebelahnya. Kalau memang anak ibu tidak akan membeda-bedakan teman, berarti dia tidak akan memilih teman kan? Selama ini kalau misalnya Banyak orang mati. Ada yang isdet. Tadi kita sudah mengambil pelajaran dari video yang pertama tentang menghargai perbedaan ya, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Sekarang anak ibu, kalau memang sama dengan video tadi, Sama Bu. tidak akan memilih-pilih teman kelompok. Sekarang ibu akan membagikan kelompok, teman sebelahnya menjadi teman kelompok. Nanti akan diskusi tentang video yang kedua. Tentang video yang kedua ya nak ya, melihat tentang gotong royong mitigasi bencana. Mitigasi itu artinya apa?
Nah, sekarang anak ibu berkelompok berdua, ada yang milih-milih teman nggak? Enggak, berarti udah sama ya dengan video yang tadi, sama-sama saling menghargai perbedaan. Sekarang anak ibu lihat video yang kedua tentang gotong royong memitigasi bencana. Total 19 orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor. Kemudian apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Buat sumur resapan atau lobak biopori. Apa lagi yang bisa dilakukan? Membersihkan saluran air. Apa lagi sayang? Membersihkan selokan, Bu. Membersihkan selokan. Buang sampah ke bandar, Bu. Apa lagi? Yang bisa mencegah banjir selain itu apa lagi? Menanam pohon. Apa lagi? Pohon. Pohonnya? Gunung meletus. Kalau gunung meletus tidak bisa kita cegah ya kan? Baik itu dari yang bisa ditegakkan seperti banjir, longsor, kita tanam pohon kan, biar tidak longsor. Apalagi yang bisa kita lakukan? Biar tidak ada asap. Pernah kan kita bencana asap di Riau ini hampir setiap tahun ya bencana asap. Apa yang kita lakukan? Tidak membakar hutan. Ya, tidak membakar hutan. Itu pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan ya dibakarnya hutan biar gampang buka lahan baru, ya kan? Nah, apa lagi? Ada ya. Ibu bagi anak ya. Siapa anak ibu yang Gabriel nih, bodoh. menggambar bisa menunjukkan hasil diskusinya Pas gambar, Bu. dalam bentuk gambar. Buat gambar yang menunjukkan upaya anak ibu atau upaya masyarakat yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesatuan di Indonesia. Apa upaya yang tadi kita sebutkan kan? Dalam bentuk gambar, misalnya gambar orang sedang membersihkan selokan, ya kan? Atau gambar orang sedang menanam pohon. Itu bagi anak ibu yang senang menggambar. Kalau anak ibu yang senang menulis, bisa membuat dalam bentuk cerita. Misalnya pada hari Minggu, warga di sekitar lingkungan rumah saya melakukan gotong royong membersihkan selokan untuk mencegah banjir. Nah, bagi anak ibu yang senangnya bercerita, bisa menyampaikan dalam bentuk cerita di depan kelasnya. Ya nak ya, jadi ada 3. Terserah anak ibu mau pilih yang mana. Mau pilih dalam bentuk gambar boleh, dalam bentuk cerita boleh, dalam bentuk tulisan karangan boleh ya nak ya. Itu tergantung minat anak ibu ya nak ya. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, pada hari ini saya akan melakukan refleksi terhadap video pembelajaran diferensiasi dan sekaligus pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut saya di saat saya membuat RPP itu merencanakannya itu saya cukup ragu ya awalnya karena belum pernah membuat RPP dengan memasukkan unsur pembelajaran diferensiasi sekaligus memasukkan pembelajaran sosial emosional. Biasanya hanya sekedar menuliskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, langkah-langkah pembelajaran. Nah, kali ini dalam langkah-langkah pembelajaran baik itu kegiatan pembuka, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, saya harus memasukkan unsur-unsur pembelajaran diferensiasi sekaligus pembelajaran sosial emosional. Kemudian selain itu pembelajaran yang saya dapat dari aksi ini banyak hal yang saya dapat. Ternyata saya memang tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya anak murid saya ada banyak gaya belajarnya, ada yang audio, ada yang
visual, ada yang kinestetik. Jadi berbagai macam gaya belajar mereka itu ternyata bisa diakomodasi oleh pembelajaran diferensiasi ini gitu kan. Selama ini saya hanya memakai satu saja, berlaku untuk semua murid. Tugas pun sama, saya tidak memberikan diferensiasi konten ataupun diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk yang secara efektif. Dan saya juga biasanya tidak mempertimbangkan keragaman murid di kelas saya. Nah, jadi biasanya saya sama rata aja semuanya. Nah, kali ini dalam merancang saya harus memikirkan itu, mulai dari kesiapan belajar sang murid, kemudian gaya belajarnya, profil belajarnya, semuanya saya pikirkan. Jadi menurut saya itu hal yang kompleks saat saya membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Kemudian saat melaksanakannya juga terasa perbedaan. Mungkin murid-murid saya masih merasa agak bingung kenapa ibunya membeda-bedakan yang kelompok ini diberikan tugas ini, yang kelompok ini diberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar ini. Kenapa dibedakan? Karena mereka sebelumnya saya tidak membeda-bedakan mereka dalam memberikan pembelajaran, tidak melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan konten, proses maupun produk gitu. Jadi mereka agak bingung waktu awal-awal saya mengajar, karena ini pengalaman pertama saya memberikan pembelajaran diferensiasi sekaligus pembelajaran sosial emosional. Jadi anak-anak pun memang masih agak ragu. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti mereka akan terbiasa dengan pembelajaran diferensiasi yang akan saya berikan, sekaligus pembelajaran sosial emosional yang akan mereka jalankan di kelas. Kemudian kira-kira yang perencanaan saya selanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran, mungkin saya akan mencari bermacam-macam teknik dalam memberikan pembelajaran sosial emosional kepada murid saya, teknik-teknik yang sesuai dengan mata pelajaran hari itu, sesuai juga dengan tingkatan mereka yaitu kelas 6, apa yang menarik mereka sehingga masuklah pembelajaran sosial emosional itu ke dalam hati mereka gitu. Kemudian saya juga akan merencanakan semua pembelajaran yang ada itu diberikan diferensiasi, baik itu konten kah atau proses kah maupun produknya. Saya kemarin ini yang saya bedakan hanya di bagian produk. Jadi anak yang hobinya menulis saya suruh menulis tugasnya, sementara yang anak yang hobinya menggambar gitu saya minta tugasnya dalam bentuk gambar, yaitu tugas menunjukkan persatuan kesatuan dalam mencegah bencana atau mitigasi bencana itu. Kedepannya saya akan merancang semua pembelajaran saya, tidak hanya satu seperti video kemarin, apalagi ini terbatas kan, dalam pertemuan terbatas ini. Jadi saya memang hanya memberikan satu diferensiasi saja, yaitu diferensiasi produk. Itu yang akan saya perbaiki ke depannya. Saya akan mencari teknik-teknik yang menarik buat anak saya agar mereka tertarik dalam pelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional yang akan saya berikan ke depannya. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.